Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bersama-sama melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Banyak anakku semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita semuanya di masa pandemi ini yang mana proses pembelajaran kita laksanakan secara daring di rumah masing-masing melalui aplikasi Classroom, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar, tidak mengurangi kesemangatan untuk meraih sebuah cita-cita. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu di bab 3. Kemarin kita sudah bahas di bab 2 tentang berbusana muslim. Harapannya adalah anak-anakku semuanya bisa memahami, memaknai daripada berbusana muslim dan bisa menerapkan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana dalam berbusana muslim itu adalah sebuah perintah dari Allah bahwasanya kita semuanya harus menjaga, terutama bagi yang muslimah, bisa menutup aurat, menjaga harta martabat kita, menjaga aurat kita, jangan sampai kita sebagai seorang muslim dalam berbusana tidak sesuai dengan syariat tuntunan Islam. Jadi di sini kita akan lanjut lagi anak-anakku semuanya, yaitu tentang bab 3. Kita buka bab 3 itu ada di halaman 33. Misalnya penjelasannya dalam video ini kalau anak-anakku semuanya kurang jelas, Anda silakan dibaca di aplikasimu masing-masing, yang buku panduan agama Islam yang sudah di-download, sudah diinstal masing-masing. Agar dipersiapkan sembari menyimak video Bapak kali ini, sembari membawa buku catatannya, buku kosongnya untuk tulis mana yang penting-penting akan Bapak sampaikan dalam sebentar ini. Oke. Kita mulai bab 3. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke, di dalam sini kita akan dilatih. Kita akan memahami makna kejujuran. Karena dalam hidup itu sangat diperlukan sebuah kejujuran. Apabila kita tidak bisa jujur, itu karena kejujuran itu adalah perintah dari agama kita, perintah Allah untuk melaksanakan kejujuran, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang perlu kita pahami dalam halaman 33 di bab 3-nya itu makna jujur, yang akan kita lihat dalil tentang jujur, hikmah apa sih yang kita peroleh ketika kita mempertahankan kejujuran, ya, dengan tujuannya diperoleh nilai-nilai perilaku mulia. Apa yang kita hasilkan bila kita mempelajari makna kejujuran ini, yaitu jujur. Nah, dalam arti jujur ini pembagiannya ada jujur dalam niat, jujur dalam lesan, dan jujur dalam perbuatan. Niat kita dalam hati, jujur timbul dari hati, asli dalam diri kita. Dalam lesan, ucapan kita yang dari hati kita ucapkan dengan lesan, kemudian akan apa? Akan terlihat dari pribadi kita, yaitu perbuatan, action kita nanti akan, oh si A, si B ini adalah orang yang jujur, gitu. Cuman dasarnya tetap semua kejujuran kita itu didasari dengan Allah, didasari dengan karena Allah Ta'ala. Oke. Nanti untuk halaman 34 Anda baca sendiri. Di situ ada cerita seorang sahabat yang mana di situ melakukan transaksi jual beli onta. Yang di situ ada cacat di situ ontanya. Kemudian ada sahabat yang mengingatkan bahwasanya onta tersebut adalah onta yang cacat. Itu ada makna-makna khusus di halaman 33 sampai 35 nanti. Oke, di halaman 35 itu ada gambar yang perlu kita pahami. KPK, ya, ada gambar KPK, pemberantasan korupsi. Kenapa dia kasih gambar seperti itu di halaman 35? Yaitu sebuah wacana bahwasanya di Indonesia kita, di negara kita ini ada pemberantas korupsi. Kenapa? Karena koruptor korupsi itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan kita, orang yang tidak amanah, tidak bertanggung jawab, dan tidak jujur atau melakukan sebuah kebohongan. Oke, kita masuk materi 36 di halaman 36, itu memahami makna kejujuran. Satu, pengertian jujur.
Dalam bahasa Arab, jujur dimaknai dengan kata asidiku, ya, dimaknai dengan asidik atau sidik, ya, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan katanya adalah dusta, bohong, ya, pembohong. Nah, itu lawan kata daripada jujur. Dalam kitab kita, jujur lawan katanya adalah bohong. Oke. Secara istilah, jujur adalah atau asidiku itu bermakna satu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan tidak sesuai. Itu sudah menunjukkan kalau kita tidak jujur. Ucapannya seperti ini tapi perbuatannya seperti ini, tidak jujur. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ya. Yang diinformasikan apa, oh ternyata kenyataan hoax sekarang itu, ya. Sekarang kita sering dengar, sering kali kita itu yaitu tentang hoax, ya. Hoax, berita-berita yang mana tidak sesuai dengan kenyataan atau dibikin-bikin. Berita yang dibikin-bikin seakan-akan berita itu dibikin heboh dan untuk ini itu hoax. Maka anak-anakku semuanya jangan sampai kita menjadi generasi remaja yang suka membuat hoax atau hoax gitu tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Jadi apa? Agar kita menjadi orang yang selalu jujur, apa yang ada dalam diri hati kita selagi itu benar, ya. Dengan benar itu ada yang benar menurut kita sendiri, ada benar menurut orang lain, dan yang paling penting adalah benar menurut kita, benar menurut sebenar-benarnya, yaitu benar sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan agama syariat kita, itu pasti benar. Karena kadang hati kita mempunyai keyakinan, pemikiran kita ternyata salah, ada orang lain ternyata salah, tapi ada benar yang sebenarnya, yaitu benar menurut syariat agama. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dustaan. Kenapa? Orang yang tidak jujur itu pasti punya tujuan. Orang yang tidak jujur itu pasti punya yaitu kedustaan. Dia punya harapan di situ. Yang harapan itu untuk kepentingan pribadi, ya, untuk keuntungan sendiri. Ternyata dengan apa? Sehingga dia tidak melakukan sebuah kejujuran, yaitu. Maka kalau sudah ngomongin masalah jujur, ngomongin masalah kejujuran, itu harus kembali ke kebenaran, ya. Entah kita benar, entah kita itu salah. Kalau memang sebenarnya itu yang harus disampaikan, ya itu kita sampaikan. Ketika kita salah, ya harus menerima kesalahan kita. Ketika kita benar, ya kita pertahankan kebenaran kita. Nah itu, oke. Poin 2, membagi sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Apa sih jujur dalam niat di sini? Yaitu niat dalam berkehendak, yaitu tidak didorongi atau tidak didasari seseorang dalam segala tindakannya atau gerakannya selain dorongan karena Allah. Ingat, kalau segala sesuatunya sudah karena Allah, insya Allah itu pasti, ya, pasti itu akan benar. Maka yang pertama, poin penting yang kita garis adalah niat berkehendak didasari karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena apa kepentingan atau yang lain, karena Allah. Insya Allah kalau karena Allah pasti itu benar. Yang B, 2, jujur dalam perkataan, lesan, dari kenyataan yang ada, yang terjadi, maka ya kita ucapkan seperti itu, ya. Walaupun terkadang jujur itu pahit, terkadang jujur itu menyakitkan, ya. Tapi demi kebaikan tidak jadi masalah. Tapi ingat, dalam menyampaikan sebuah realita, kita harus lihat kondisi dan situasi, ya. Apa efek yang akan terjadi. Nah, kita coba minimalisir. Seandainya akan menjadikan sebuah hal-hal yang tidak baik, ya, maka kita berusaha menyampaikannya dengan cara yang baik. Misal ada sesuatu hal, kalau disampaikan secara langsung, ya, kita sampaikan secara langsung kepada seseorang, akan menimbulkan orang itu shock, kaget. Maka kita pola dengan baik, dengan kalimatnya yang halus, dengan caranya yang baik. Itu, oke. Yang 2, jujur dalam perkataan lisan yang sesuai dengan berita yang diterima dengan yang disampaikan. Itu yang paling penting. Yang C, jujur dalam perbuatan. Nah, ini perbuatan kita, amaliyah kita, yaitu sungguh-sungguh sehingga perbuatan zohirnya yang terlihat esen kita menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya.
Itu yang paling penting nih. Ya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Ya, memilih apa? Ini baik loh, oh ini tidak. Kita harus sampaikan. Ini yang nggak baik, ya kita sampaikan yang tidak baik. Ini baik harus kita sampaikan, mau menyampaikan yang baik. Oke. Maka dalam memahami makna jujur ini, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu perintah Allah ya. Saya ulangi sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke. Orang yang beriman perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Ini ya. Orang yang beriman perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Berarti kan jujur itu sebagian daripada iman. Orang yang enggak jujur salah satunya orang. Bahkan jujur itu masuk kategori dosa yang besar. Contoh 3 hal dosa. Ya, ciri-ciri orang munafik itu adalah jika berbicara ya berdusta. Masuk golongan dosa-dosa besar. Oke, kita lanjut lagi poin 3. Di sini ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang kaitannya tentang perintah perilaku jujur. Di halaman 39 bisa dibuka semuanya. Quran surat Al-Maidah. Yang kedua Quran surat Taubah. Jelas sekali di sini kalau yang jujur itu adalah perintah Allah. Allah sangat menekankan di sini. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 surat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajzimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu hawa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Ketika nanti kita pasti akan mengalami menjadi sebuah saksi, melihat sesuatu keadaan dan kita harus dipertanggungjawabkan di situ. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ya, dipahami sekali ini dalam Quran surat Al-Maidah. Kemudian yang kedua dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya. Dalam kehidupan kita, mari kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa, mempertahankan kejujuran. Jangan takut selagi kita benar, di situ kita akan mendapat petunjuk. Itu tadi adalah Al-Quran yang mengaitkan dengan makna kejujuran. Kemudian Rasulullah SAW pun telah Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadisnya, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi wa fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannati wa ma yazalur rasulu yasduqu wa yataharru sidqa hatta yaktuba 'indallahi sidqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yaktuba indallahil kadzaba. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur
Karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran. Ingat ya, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran. Dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasalah seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu kepada neraka. Ya, dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ya, di sisi Allah akan dicatat sebagai siapa? Seorang yang pendusta. Ya, maka dia enggak cuma Allah, mungkin di lingkup kehidupan kita sehari-hari pun kita akan dicatat sebagai seorang pendusta. Sekali, dua kali kita berbohong, mungkin orang masih percaya pada diri kita. Tapi yang ketiga kalinya, maka tidak akan pernah lagi orang percaya. Ngomongin masalah soal jujur, dulu ada seorang di kalangan Rasulullah, pernah ada sahabat, ya. Nah, sahabat, ya, orang pernah hidup di zaman Rasulullah, tapi dalam kesempatan ini yang menunjukkan berlaku tidak jujur. Seorang pengembala di zaman Rasulullah, dia suka berbohong, suka ngerjain temennya. Kemudian temennya di suatu ketika, si pengembala ini membuat cerita yang bohong. Ya, dia bercerita, dia menyampaikan ketika bergembala, dia lari-lari dari bukit. Dia bilang, tolong kambingku dimakan harimau. Tapi dia niat untuk bercanda di situ, berbohong, membohongi biar orang-orang semuanya. Dia, kalau bahasa orang sekarang ini, anak-anak sekarang ini suka apa? Bahasa ngeprank ya. Ngeprank cuma Rasulullah itu sudah ada kalimat seperti itu ya. Dia kepada teman-temannya di kalangan satu itu, semua satu kampung itu lari, semua lari ingin berusaha membantunya untuk menyelamatkan kambingnya yang katanya dimakan oleh harimau itu tadi. Lari semuanya sampai di tempat dia mengembalai, nggak tahunya kambingnya masih sedang makan, enak di situ. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Kalau bahasa anak sekarang, kamu semuanya satu kampung kena prank sama saya. Ya. Oke, lanjut lagi yang hari keduanya. Di hari keduanya dia ulangi lagi itu. Nah, anak kemarin merasa berhasil, saya ngerjain orang satu kampung, dia lagi melakukan lagi yang kedua kalinya. Dia lari-lari lagi sambil dengan mimik muka yang sedih dan ketakutan, meminta tolong kepada orang satu kampung, tolong. Kambing saya dimakan harimau, tolong kalau kali ini benar. Dengan meyakinkan itu, satu kampung lari lagi, berusaha lagi. Apa yang terjadi ternyata sama seperti hari kemarin. Kalian kena tipu lagi. Ya. Kemudian dengan kekecewaan semua orang satu kampung, tetangganya itu pulang semuanya. Nah, terjadilah yang ketiga, hari ketiganya. Hari ketiganya ternyata benar kambingnya dimakan harimau beneran. Dia lari-lari, tapi apa? Sudah tidak ada lagi orang yang percaya. Ya, benar dimakan harimau. Ketika minta tolong, kambingku dimakan harimau. Kemudian masyarakat bilang apa? Udah biarin saja. Si fulan ini pasti dia berbohong lagi. Kita udah 2 kali lu dibohong. Kalau toh iya, biarin dia rasakan karena perbuatannya. Nah, itu salah satu contoh di zaman Rasulullah dulu pernah ada yang seperti itu. Makanya gini, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan kita sampaikan, harus sesuai dengan fakta. Hindari hoax, berita-berita atau yang tidak benar hanya untuk mencari kepentingan pribadi. Ya, apalagi nih banyak mungkin anak-anakku semuanya jadi seorang YouTuber atau menjadi apa? Karena nggak ada cerita yang menarik, nggak ada konten yang bagus, sehingga membuat konten-konten yang menarik padahal di situ bohong, tidak sesuai dengan judulnya, itu nggak baik. Nah, ya, maka sampaikanlah apa yang kamu ketahui, tapi ketahuilah apa yang kau ucapkan. Ya, ketahuilah apa yang kau sampaikan, ketahuilah apa yang kau ucapkan. Oke, itu tadi sekilas tentang sedikit penjelasan dari Bapak terkait dengan di bab 3 ini, yaitu memahami mana jujur ya. Jujur, nah ini ada cerita lagi, jujur meskipun dalam canda ya. Jujur meskipun dalam canda. Rasulullah SAW dulu pernah
ya, jujur menyampaikan tapi dalam canda, tapi harus benar ya. Ya gitu, contoh seorang anak onta itu Rasulullah pernah menyampaikan anak onta. Seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan minta kepada Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Aku akan naikkan kamu pada anak unta. Laki-laki itu heran. Saya berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta? Rasulullah menjawab, tidakkah anak unta hanyalah melahirkan anak unta? Maksudnya, bukankah anak unta itu juga unta dewasa? Jadi artinya gini, itu bercanda Rasulullah, tapi benar bercandaannya, ya, itu benar bercandaannya. Jadi naiklah anak unta. Anak unta itu unta yang sudah gede, dulu pernah jadi anak, dan anak unta ini juga melahirkan anak unta. Gitu. Artinya dilihat tidak pas. Anak unta, orang berpikir sudah mikir, loh anak unta kok dinaiki, apakah kuat? Bukan, anak unta itu ya dulunya anak unta, tapi melahirkan anak unta. Yang kedua, ada seorang nenek-nenek di zaman Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah bercanda di sini, bercanda tapi benar. Rasulullah SAW menjawab, wahai Ummu Fulan itu adalah nenek-nenek yang banyak tadi. Sesungguhnya wanita tua itu tidak akan masuk ke dalam surga. Maka apa yang terjadi? Perempuan itu berpaling dan menangis. Rasulullah kemudian bersabda, beritahu ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Artinya apa di sini? Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Jadi bukan berarti nenek-nenek yang tua itu nanti di surga masih keadaan nenek-nenek. Enggak. Kenapa? Di dalam surga nanti kita semuanya nih seusia masih seperti ketika masih gadis perawan. Mungkin ya seusia-usia anak-anakku semua ini yang perempuan-perempuan. Misalnya anak SMA kelas 1, kelas 2. Usia-usia 20, 17 tahun, 18 tahun. Nanti kita di surga. Artinya yang meninggalnya di usia 65 tahun, 63 tahun kan sudah tua. Nanti di surga itu keadaannya adalah masih kembali seperti usia 17 tahun, 20 tahun. Itu maksud dalam candaan Rasulullah terhadap nenek ini. Kemudian apa? Setelah tahu informasi itu, nenek itu, ya Rasulullah, aku tak tahu apa yang tadi maksud dari engkau ucapkan kepadaku. Ternyata nanti di surga semuanya dalam keadaan usia yang muda, bukan tua tadi tidak masuk surga. Nah, ini salah satu kutipan cerita. Seakan-akan maknanya bercanda, tapi harus benar, ya. Bukan yang bercanda untuk menyampaikan kebohongan demi mencari kebahagiaan sendiri, ngeprank itu tadi. Maka ayo, jangan sampai sekali-kali kamu ngeprank teman atau ngeprank orang lain, itu nggak baik, ya. Iya mungkin setelah tahu kalau itu ngeprank ketawa, tapi sebenarnya itu merugikan, ya. Itu merugikan orang lain. Saya sangat menghimbau pada anakku semuanya. Mungkin boleh bercanda, tapi jangan yang berlebihan. Gitu ya. Oke, itu pembahasannya materi tentang makna kejujuran. Untuk pengambilan nilainya, silakan dilihat halaman 44, itu ada evaluasi di situ, Nak. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 silakan nanti dikerjakan, kemudian diupload di Classroom. Dari kamu tulis, kamu terus di kertas 1 lembar, di bukumu boleh, kamu catat. Setelah itu dikerjakan, diisi. Ada nomor 1, tulislah salah satu ayat yang berhubungan dengan kejujuran lengkap dengan artinya. Boleh ngambil ayat yang ada di bukumu, atau boleh mengambil ayat di tempat yang lain. Artinya, mengambil ayat di Al-Quran surat yang lain. Kalau tadi kan ada surat Taubat, kemudian ada yang lainnya, boleh. Silakan kamu ambil di situ. Yang kedua, tulislah salah satu hadis tentang perilaku jujur lengkap dengan artinya. Yang ketiga, tulislah beberapa keuntungan di dunia sebagai buah dari perilaku jujur. Yang keempat, sebutkan sikap yang harus ditunjukkan agar terhindar dari perilaku dusta. Yang kelima, tulislah 3 saja dampak negatif akibat perilaku dusta yang dilakukan. Kalau Anda semuanya menyimak dari awal sampai akhir, pasti bisa menyimpulkan, bisa mengerjakan, ya. Oke, itulah evaluasi untuk penilaiannya. Silakan di Senin ini kalian kumpul, kemudian kalian upload, langsung dikerjakan, nanti langsung Pak kasih nilai, ya. Oke, semangat terus, jaga kesehatan,
protokol kesehatan terus dijaga, jangan kemana-mana. Kalau tidak ada urusan yang sangat penting, di rumah saja ya. Anak-anak di rumah saja, lakukan hal yang positif. Seandainya sudah tidak mengerjakan proses pembelajaran di rumah, bantu orang tua. Dengan apa? Bersih-bersih rumah, apa kesibukan orang tua. Lakukan kegiatan yang positif di masa pandemi ini, di masa dimana kita harus menjaga kesehatan. Memang saat ini kita sedang diuji, kita sedang diuji dengan keadaan wabah yang melanda di wilayah kita. Sekarang Lampung Tengah ini sudah banyak korbannya ya. Jadi saya sangat menghimbau kepada anak-anakku semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, di rumah saja ya. Kalau tidak ada kepentingan yang penting, di rumah saja, lakukan hal yang positif. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita segera berlalu dari masa pandemi ini, kita segera berlalu dari masa corona ini ya. Terima kasih. Aku akhiri, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.